menghadiri adanya pembukaan Muskomcap ke-5 Musyawarah Komisariat Cabang 4 ini yang diselenggarakan oleh Pemuda Katolik Lampung Tengah. Menarik apa yang menjadi tema, yaitu menjadi organisasi yang bertoleransi, bersinergi dan beraksi untuk gereja dan negara. Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Ketua Panitia, juga oleh Ketua Pemuda Katolik Lampung Tengah, Ketua Pemuda Katolik Provinsi. Saudara yang terkasih, kita boleh maju, kita boleh berkembang, kita boleh menyongsong masa depan yang rukun, bersatu, bersinergi. Tapi jangan lupa bahwa apa yang kita lakukan ini juga ada sejarahnya. Tanpa kita melihat sejarah masa lalu, tanpa kita melihat sejarah yang telah diadakan oleh pemuda Katolik, oleh tokoh-tokoh yang lalu, mungkin rohnya, semangatnya kurang maksimal. Oleh karena itu baik kalau kita juga mau melihat roh semangat dari mereka-mereka yang sudah mendahului kita, yang tadi dipimpin Pak Lambok sudah mengeningkan cipta. Kita perlu tahu bahwa pada tanggal 15 November 1945 itu lahir Angkatan Muda Katolik Republik Indonesia yang diberi nama AMKRI. Di tengah ramainya perjuangan dan munculnya organisasi kepemudaan, berarti kala itu sungguh-sungguh mereka bersemangat. Kemudian pada tanggal 12 Desember tahun 49 dalam Kongres Umat Katolik seluruh Indonesia lahir Muda Katolik Indonesia (MKI). Mereka bersemangat. Seterusnya pada Juni tahun 1960 MKI dalam Kongres di Solo diubah namanya menjadi Pemuda Katolik. Dan mereka perkembangannya tahap demi tahap, mereka sungguh-sungguh bersemangat. Tanpa semangat tentu mereka tidak akan membentuk organisasi yang sampai sekarang hidup, yang diusulkan oleh seorang yang bernama Mudajat, yang pernah menjadi delegasi Republik Indonesia ke konferensi meja bundar. Berarti punya misi, punya visi masa depan untuk Indonesia. Tanpa punya misi, tentunya akan menjadi lemah. Oleh karena itu, Pemuda Katolik diharapkan mempunyai misi, punya visi yang jelas, seperti yang tadi dilurahkan Pro Ecclesia et Patria. Tidak hanya untuk gereja, tetapi juga 100% untuk negara. Maka apa yang terjadi pada tahun 1965 saat Partai Komunis Indonesia atau disingkat PKI itu merajalela, Pemuda Katolik mengubah politik bersama yang lain, tidak berjuang sendiri, tetapi bersama yang lain. Semua organisasi pemuda berbaju hitam, hanya gambar di belakang yang membedakannya. Untuk melawan, untuk tetap ingin Indonesia merdeka yang berdaulat. Semua pemuda bersama menggunakan berbaju hitam, hanya gambar di belakang yang membedakannya, yaitu salib, kepala banteng dan sebagainya. Dalam masa itu Pemuda Katolik kesulitan dalam membendung masa PKI. Pemuda Katolik tidak mempunyai masa banyak. Saat itu orang Katolik jumlahnya belum banyak. Maka timbul inisiatif untuk mendidik 50 orang anggota Pemuda Katolik secara basis marhen, yang di tempat tersebut terdapat marhen. Dengan semangat tetap ingin Indonesia berdaulat,
Indonesia yang jaya, Indonesia yang merdeka. Hasilnya memang mengejutkan. Pemuda PNI berkembang pesat dengan terjunnya Marhen Katolik tadi. Namun sayang bahwa generasi muda Marhen yang Katolik sudah tidak sehebat dan sepaham dengan generasi muda pertama dan kedua. Inilah pasang surut namanya organisasi itu. Saudara dan hadirin yang saya hormati, rupanya cikal bakal pemuda Katolik, cikal bakal orang-orang yang mau berjuang untuk kemerdekaan itu sudah tertanam sejak sebelum kemerdekaan. Tahun 1922 ada seorang pastor bernama Pastor Van Lith. Dia orang Belanda. Tatkala di alun-alun Mangkunegaran pada suatu pagi menyaksikan kegiatan pramuka sedang latihan. Apa yang dikatakan? Pada saat itu pastor Belanda yang bernama Pastor Van Lith merenungkan dalam catatan harian beliau sebagai berikut. Dikatakan, pada saat ini anak-anak pribumi tampak jinak bagi pemerintah Hindia Belanda. Turut, akan tetapi besok bila mereka telah dewasa, pasti datang saatnya mereka akan menjadi musuh pemerintah Belanda. Dan jika hal itu terjadi, saya akan memihak bangsa Indonesia. Ini orang Belanda yang tahu situasinya tetap membela bangsa Indonesia. Nasib bangsa Indonesia yang akan datang terletak pada pemuda-pemudanya. Berarti pemuda Katolik sungguh-sungguh menjadi tumpuan untuk perkembangannya. Demikian pula nasib gereja di Indonesia ini terletak pada pemuda-pemudanya. Dan dikatakan bahwa pada bulan Agustus tahun 1923 sejumlah 30 guru bekas murid-murid atau SGB zaman penjajahan Belanda itu yang usianya 22 hingga 23 tahun sudah berani mendirikan perkumpulan Katolik untuk aksi politik bagi orang-orang Jawa. Saat itu jumlah orang Katolik di Jawa sekitar 1.000 orang. Maka bulan Februari tahun 1925 berdiri perkumpulan politik Katolik Jawa. Dan tahun 1930 organisasi politik umat Katolik bersatu dengan Persatuan Politik Katolik Indonesia di seluruh Indonesia, atau kala itu disebut Hindia Belanda. Semangat mereka lah hendaknya menjadi semangat pemuda Katolik yang hari ini mengadakan musyawarah. Sebelum pecah Perang Dunia Kedua, terdapat 41 cabang. Sejak proklamasi kemerdekaan hingga tahun 66, Partai Katolik hampir selalu duduk dalam kabinet. Belum ada Partai Katolik. Maka pada tahun 45 hingga tahun 50 berlakulah ada yang disebut Kasimo Plan, yaitu rencana produksi pertanian selama 3 tahun yang dicetuskan oleh Bapak I.Y. Kasimo yang saat itu menjadi Menteri Muda Kemakmuran. Tanggal 1 sampai 17 Desember tahun 49 diadakan muksi. Dan dalam muksi diputuskan untuk Partai Katolik, yaitu satu-satunya Partai Katolik di Indonesia bagi umat Katolik. Dulu ada Partai Katolik. Saya masih mengalami karena ada pemilihan dan ada Partai Katolik. Inilah semangat waktu itu. Semangat orang-orang zaman dulu hendaknya juga menjadi semangat bagi pemuda Katolik saat ini. Kalau saat ini mengalami kesulitan mencari anggota, jangan takut. Dulu juga mengalami kesulitan dan berhasil mentas. Pada tanggal 21 Februari tahun 57 diumumkan adanya konsepsi presiden, yaitu ide mengenai demokrasi Indonesia yang berdasarkan gotong royong.
dan berdasarkan ide tersebut dibentuk Dewan Nasional dan Kabinet Kaki 4. Ada Kabinet Kaki 4, di dalamnya terdiri dari Masyumi, NU, PNI, dan PKI. Mengenai konsepsi presiden yang ditawarkan kepada partai-partai tersebut, maka NU, PSII, Partindo, PSI menyatakan pikir-pikir dulu, sedangkan Partai Katolik dan Masyumi dengan tegas menolak. Saat itu Partai Katolik dan Masyumi tidak pernah diikut-sertakan dalam pemerintahan atau tidak ikut duduk dalam kabinet. Tidak ada umat Katolik yang menjadi menteri. Kita tahu tahun 1948 Ketua Umum Partai Katolik mengalami pergantian. Bapak Kiai Kasimo digantikan Bapak Franseda. Mulai saat itu Partai Katolik diikut-sertakan dalam pemerintahan. Kala itu, maka tanggal 30 Desember tahun 65 timbul pemberontakan PKI yang kedua, yang menyebabkan Orde Lama Orla diganti dengan Orde Baru Orba. Bersamaan dengan itu timbul organisasi-organisasi yang bersifat pejuang politik temporer, yaitu Front Pancasila, Kami, KAPI, dan lain-lain. Saudara-saudara sekalian, sejak saat itu pula umat Katolik membentuk Front Katolik tanpa lubang, yaitu semua umat Katolik termasuk umat Katolik yang berorientasi nasionalisme dan masuk dalam organisasi-organisasi marhen seperti PNI, GMNI, Perwarnar, BSNI, dan lain-lain, supaya bersatu melawan gerakan komunis yang mengadakan pemberontakan. Nanti kita tahu perjuangan mereka itu luar biasa. Mereka berjuang supaya Indonesia berdaulat. Pada tanggal 5 sampai 8 Desember diadakan Kongres ke-10 di Yogyakarta, merupakan kongres terakhir Partai Katolik. Sebab setelah itu timbul pengelompokan sosial politik menjadi 3, yaitu golongan karya pembangunan, golongan pembangunan spiritual, dan golongan pembangunan material. Kemudian dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1973, ketika ketiga golongan tadi menjadi Golkar, P3, dan PDI. Secara resmi, Partai Katolik berfusi dalam Partai Demokrasi Indonesia bersama dengan PNI, Partindo, IPKI, dan Murba. Dan sejak itu kegiatan berpolitik bagi umat Katolik secara formal terdapat di dalam 2 wadah, yaitu dalam PDI dan Golkar. Secara tidak langsung melalui kedinasan ABRI dan juga diangkat ke DPR untuk fraksi ABRI. Sejarah rupanya menggembleng orang-orang kita. Sejarah menggembleng kita. Kalau mereka sungguh-sungguh berjuang, saya harap bahwa pemuda Katolik juga tetap berjuang. Apapun risikonya, apapun yang dihadapi, tetaplah berjuang. Di kediaman Bapak I. Kasimo dikatakan di Jalan Sultan Syahrir nomor 33, Jakarta, tanggal 28 Agustus tahun 28, rupanya sudah dilaksanakan misa dengan iringan nyanyian Gregoria untuk mengenang ibadat perjuangan mendatang, bertepatan dengan pesta Santo Agustinus yang dipimpin oleh Monsinyur Darius Unggawa, yaitu untuk Larantuka waktu itu. Acara tersebut dihadiri oleh para pengurus Yayasan Kasimo DKI Jakarta dan sebagian anggota pendiri yayasan, diantaranya Bapak Franseda dan Bapak Wignyo Sumarsono. Uskup dalam khotbahnya mengatakan yang menariknya. Bapak Uskup mengatakan, Agustinus hidup pada zaman peralihan. Setelah runtuhnya Kekaisaran Roma yang telah memberikan angin balik baik dalam pewartaan iman pada masa lalu, maka kiranya ada 2 hal yang patut kita petik dari tulisan Agustinus, ialah optimisme.
dan yakin bahwa ada jalan. Inilah dorongan yang memberikan kehidupan politik gereja pada masa itu. Dan hasilnya seperti apa yang kita rasakan sekarang. Maka kepada pemuda Katolik, selamat bermusyawarah, semoga tetap bersemangat. Pro Ecclesia et Patria.